acara ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo. Dan hari ini Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja yaitu praktek mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Siapa kita? SMA Negeri 5 Sopeng. SMA Negeri 5 Sopeng. Maju bersama, hebat semua, sukses dunia akhirat, insya Allah, Allahu Akbar. Oke, jadi kelasnya juga sudah bersih ya, jadi kita sudah siap untuk belajar. Siapa? Munikmar, Munikmar, Sakit, Muhammad Hidayat, Sakit, ya. Anjadam, Ya. Izin. Ya, jadi ada beberapa teman saya yang sakit. Mudah-mudahan besok sudah bisa bergabung kembali di kelas untuk belajar kembali ya. Sebelumnya terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap, Bra. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau mengecek terlebih dahulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Metabolisme. Oke, di dalam pelajaran metabolisme apa saja materi-materi yang sudah dipahami di situ, yang pernah dipelajari? Enzim, fotosintesis, respirasi. Silakan. Enzim sebagai katalisator yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Oke, ada perhatikan nanti sampai di akhir pembelajaran. Kenapa? Karena di pembelajaran substansi genetika kita banyak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, mungkin ada yang sering bertanya terhadap orang tuanya, saya milik siapa? Milik ibu atau milik ayah? Atau milik siapa? Jadi di sini nanti komponen-komponen yang mewariskan sifat itu kita akan pelajari di sini. Jadi manfaatnya ya artinya ada nanti kita mengetahui pemahaman bahwa ternyata pewarisan sifat itu memang diwariskan ya, orang tua kita mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Nah, dari pembelajaran pembelajaran substansi genetika kita akan mempelajari materi dengan beberapa tujuan ya. Yang pertama, melalui kajian literatur peserta didik mampu menjelaskan pengertian gen, DNA, kromosom dengan benar. Melalui kajian literatur peserta didik mampu menganalisis fungsi gen, DNA, dan kromosom dengan benar. Melalui gambar peserta didik mampu menganalisis perbedaan DNA dengan RNA dengan benar. Kemudian melalui pola gambar peserta didik mampu menyusun gambar struktur gen, DNA, dan kromosom dengan benar. Oke ya, jadi itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita Oke, ada yang tahu ini apa? Perhatikan gambarnya. Ada gambar mata, ada gambar bunga, ada gambar orang. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang menyebabkan warna mata, warna bunga, dan warna kulit seseorang itu bisa berbeda? Gennya, ya. Tepat ya bahwa gen itu yang menyebabkan terjadinya variasi pada makhluk hidup. Jadi ada perbedaan-perbedaan pada gen yang membawa warna mata, yang membawa warna bunga, dan yang membawa warna kulit. Nah, itu yang menyebabkan kita itu berbeda. Dan jadi sebelum kita masuk di pembagian kelompok, mohon dulu amati video ini ya. Pasti setiap orang punya perbedaan, entah itu bentuk wajahnya, warna rambutnya, warna kulitnya, atau sifat-sifat yang lain. Mungkin kamu pernah juga nemu orang yang berhubungan sama kamu, tapi nggak mungkin 100%. Apa sih sebenarnya yang membuat tiap orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda?
Oke ya, jadi bagikan dulu ya. Oke, jadi itu tadi yang saya bagikan itu adalah LKPD dengan bahan ajar serta gambar-gambar yang akan disusun dalam tadi yang di tujuan pembelajaran kita ya. Jadi ada menyusun gambar-gambar yang telah disediakan, itu akan disusun. Ini kan beda-beda kelompoknya ya. Saya organisasikan beda-beda. Ada yang mengerjakan DNA, perbedaan RNA dengan DNA, ada yang kromosom ya. Jadi silakan sesuai dengan gambar yang saya bagikan, silakan untuk menyusun gambar-gambarnya, kemudian nanti akan dipresentasikan. Jadi tolong diperhatikan keaktifan di dalam kelompok ya. Jadi nanti saya kasih waktu di 30 menit ya, 30 menit untuk menyelesaikan LKPD, karena di LKPD itu kan ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab ya. Kemudian disusun gambar-gambar yang sudah dibagikan. Silakan ya. Jadi silakan yang lainnya mengerjakan LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Tolong dibuka LKPD-nya. Dan apakah memang sebegini gambarnya ya? Tapi dia berada sama-sama lokusnya, sama-sama gini ya. Itu yang menyebabkan karakteristiknya juga berbeda. Tidak mungkin ada grupnya tadi. Kasih nanti keterangan di sini A, theta atau katanya ya. Ada tuh yang 3 garisnya, ada yang 2. Chị đến đi. Diễn toán ra kiện. Kayak gini maksudnya ada A dengan T, katanya ya A dengan C. Itu jambur-jambur ini ya. Jambur lain. Sentro. Gambarnya? Oke, kita mulai presentasi ya. Jadi ingat tadi kan sudah di dalam saya mengamati keaktifan dalam pengerjaan LKPD dan menyusun gambarnya. Sekarang kita mau presentasi, jadi keaktifan dalam presentasi juga perlu diperhatikan ya. Jadi saya mohon untuk semua anggota dalam satu kelompok itu aktif dalam presentasinya ya. Baik, yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur DNA. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nelia Regina Putri. Saya Yusuf Putri. Saya Erik Pasandindra. Saya Samuel. Saya Asal Sila. Saya Nafasila. DNA atau asam deoksiribonukleik
nukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetik setiap organisme dan beberapa virus. DNA terletak di dalam sel. Di dalam sel DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Kalau adenin selalu berpasangan dengan timin. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dan adenin. Sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin. Bahkan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan dan saran. Baik, saya persilakan kepada kelompok 4. Mengapa DNA setiap orang berbeda-beda? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Mengapa DNA setiap orang berbeda-beda? Karena setiap orang membawa setengah gen dari ayah dan setengah gen dari ibu. DNA merupakan materi genetik yang dapat menentukan ciri dan karakteristik dari seseorang seperti warna kulit, jenis rambut, dan sifat-sifat lain yang diturunkan oleh ayah dan ibu. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih. Jawaban dari kelompok kami. Yang terakhir akan dibacakan oleh Bisma Ayu, yaitu kesimpulan. Kesimpulan, DNA terdiri atas dua rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk dua untaian rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kromosom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mitra. Saya Desir Brana. Saya Daniel. Saya Indah Putri. Untuk lebih mengambil waktu, saya persilakan kepada Rizky Indonesia untuk membacakan materi. Pengertian kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Yang kedua, pergolongan kromosom. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom badan atau autosom, kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom. Telosentrik terletak di ujung lengan kromosom, sedangkan telosentrik terletak di ujung kromosom. Selanjutnya yaitu jumlah kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Kromosom tubuh akan menentukan sifat-sifat manusia,
2. Apakah kromosom manusia bisa berubah? Bisa berubah jika terjadi gangguan pada saat terjadi pembendahan sel. Lalu kalau berubah intinya apa? Berubahnya kromosom akan menyebabkan perubahan gen dan bisa menyebabkan kelainan pada organisme. Apakah bisa diterima? Pertanyaan. Jadi kami persilakan kepada Dinda Putri untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan, kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom padan dan kromosom kelamin. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi telosentrik, akrosentrik, heterosentrik, dan metosentrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang gen. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Firdiawan. Kami akan mempresentasikan mengenai gen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Wanda untuk menjelaskan materinya. Di dalam tubuh manusia terdapat bagian yang dinamakan dengan sel. Kemudian di dalam sel ini terdapat bagian yang dinamakan dengan nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti darah yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini dinamakan dengan kromatin. Sel akan membelah benang kromatin yang akan menambah dan memendek. Benang kromatin yang menambah dan memendek ini dinamakan kromosom yang berbentuk seperti S. Kromosom ini tersusun atas DNA yang jika direntangkan akan berbentuk seperti ini yang dinamakan dengan gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas tunggal dan DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditary, gen memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai bagian yang pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada gennya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam fungsi. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tersebut difungsikan menjadi enzim yang akan mengatur reaksi metabolisme dalam sel. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu jaringan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian itu disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel yang mempunyai tugas yang sama disebut alel homozigot, sedangkan alel yang tugasnya berbeda disebut alel heterozigot. Karena genotipe diekspresikan menjadi suatu fenotipe, alel dapat menyebabkan perbedaan penampilan di antara individu dalam suatu populasi. Baiklah, itulah tadi materi yang diperkenalkan oleh teman saya. Sekarang sesi tanya jawab. Baiklah, silahkan kelompok lain untuk bertanya. Baik, saya persilahkan. Dari kelompok 4, di mana gen itu berada. Gen terletak pada kromosom yang disimbolkan dengan huruf kecil dan huruf besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perbedaan DNA dan RNA. Langsung saja saya persilakan oleh Sekretari untuk membacakan materinya. Perbedaan struktur DNA dan RNA menurut beberapa objek. Yang pertama, letak. DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleus. Sedangkan RNA ditemukan di dalam plasma sel, nukleus, dan ribosom. Menurut bentuk, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari 2 rantai yang saling berkeliling. Sedangkan RNA hanya terdiri atas 1 rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Yang ketiga, ukuran. DNA tunggal yang panjang, di mana panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter saat bertukai. Sedangkan panjang molekul RNA bervariasi, tetapi jauh lebih pendek daripada polimer DNA. Yang keempat, komponen gula. DNA perbedaannya terletak pada gugusnya. DNA mengandung gula hidroksiligosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Yang kelima, basa nitrogen. DNA adenin RNA berpasangan dengan uracil, sedangkan RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perbedaan DNA dan RNA. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, saya persilahkan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa fungsi RNA? Baik, saya persilahkan yang Renata untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi RNA. RNA sebagai penyimpan informasi genetik seperti pada virus. DNA akan menghasilkan RNA pada transkripsi. Transkripsi adalah menyalin DNA menjadi RNA. Apakah bisa dipahami? Oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi menanggapi apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain pada kelompok yang presentasi, itu ada beberapa yang saya mau luruskan ya, mau menanggapi kembali bahwa mengapa orang memiliki gen yang berbeda-beda. Kenapa gen yang berbeda-beda itu yang menyebabkan sebenarnya makhluk hidup itu unik ya, atau memiliki perbedaan dari sifat-sifat atau karakteristik baik secara fisik ataupun secara non fisik. Gen itu di mana? Nah, di dalam manusia, di dalam tubuh manusia itu kan ada sel yang menyusunnya. Di dalam sel ada komponen nukleus atau inti sel, di dalam sel ada kromosom. Nah, disitulah kromosom ketika dibentangkan itu diumpamakan seperti benang jahit. Itu kalau digulung itu dia akan membentuk seperti kromosom. Jadi terdiri dari benang-benang yang digulung. Nah, pada saat kromosom ini dia berkondensasi itu dia memadat, itu akan membentuk seperti huruf X ya. Nah, jadi kalau direntangkan itu dia terdiri dari benang-benang, akan ada DNA seperti ini. Ya. Oke? Seperti berdasarkan strukturnya ada basa nitrogen, ada gula pentosa, dan ada fosfat ya. Itu yang akan menyusun daripada DNA tersebut. Nah, di dalam DNA itu akan ada tempat atau lokus di mana gen itu berada. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang di dalam DNA itu akan membentuk gen. Nah, misalnya gen pembentuk warna rambut. Nah, gen membentuk warna rambut. Nah, ketika misalnya rambut orang itu warna coklat dan ada yang warna hitam, nah itulah yang menyebabkan terjadi urutan di DNA-nya itu. Ya, jadi semua orang memiliki gen pewarna rambut. Yang berbeda
tunggu logaritma